Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sriwayuni, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, kelompok 52 KKN DR UIN Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas mengenai 9 macam gangguan mental. Menurut Kementerian Kesehatan, terjadi peningkatan gangguan jiwa yang cukup signifikan dari tahun 2013 sampai 2017. Sebelumnya dengan angka 1,7% menjadi 7%. Usia yang rentan terkena depresi yaitu 75 tahun ke atas. Kalangan anak muda usia 15 sampai 24 tahun juga rentan terkena depresi. Kesehatan mental adalah kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dan meninggalkan dampak yang begitu besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Apa saja jenis gangguan mental yang dapat dialami seseorang? Berikut. Yang pertama, gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Seseorang dengan masalah ini mengalami kecemasan saat merespons suatu objek atau situasi. Biasanya penderita akan mengalami ketakutan yang sangat hebat dan diiringi dengan perubahan tanda fisik, seperti detak jantung yang semakin cepat, berkeringat, sulit berkonsentrasi, merasa pusing dan susah tidur. Kecemasan di tempat umum, kepanikan, dan fobia juga termasuk anxiety disorder. Penderita ini hidup dengan rasa cemas yang berlebihan. Yang kedua, gangguan suasana hati atau mood disorder. Gangguan ini juga disebut gangguan afektif, di mana orang dapat merasa sedih secara terus-menerus atau perasaan bahagia yang terlalu berlebihan. Perpindahan emosional atau fluktuasi dari rasa sedih ke senang yang secara ekstrim juga merupakan gangguan ini, atau biasa disebut bipolar disorder. Yang ketiga, gangguan psikotik atau psychotic disorder. Gangguan psikotik merupakan gangguan yang cukup parah, yang menyebabkan munculnya pemikiran atau persepsi yang tidak normal, misalnya skizofrenia. Gejala yang umum terjadi pada gangguan ini yaitu halusinasi, di mana dia memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Yang keempat, eating disorder atau gangguan makan. Eating disorder merupakan penyakit yang cukup parah dan seringkali fatal akibat gangguan parah terhadap perilaku makan seseorang. Gangguan paling umum yaitu anoreksia, di mana dia merasa memiliki berat badan yang berlebih padahal tidak, sehingga dia menjadi tidak nafsu makan. Kemudian bulimia nervosa, yaitu makan dalam jumlah yang besar, kemudian dikeluarkan secara paksa atau dimuntahkan. Dan juga makan secara berlebihan yang sulit dihentikan. Yang kelima, gangguan obsesif kompulsif atau obsesif kompulsif disorder. Orang yang memiliki gangguan ini sering memiliki obsesi atau pemikiran yang konstan terhadap sesuatu, sehingga mendorongnya untuk melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Contohnya yaitu orang yang memiliki ketakutan berlebihan terhadap kuman dan debu, sehingga dia terus mencuci tangan dan anggota tubuh yang lainnya. Yang keenam, gangguan kontrol impuls dan kecemasan atau impulse control and addiction disorder. Orang yang memiliki gangguan ini tidak dapat menahan dirinya untuk melakukan hal yang dapat melukai dirinya sendiri maupun orang lain. Contohnya piromania atau menyulutkan api sehingga menimbulkan kebakaran, dan juga kleptomania atau mencuri. Penderita penyakit ini juga biasanya memiliki ketergantungan atau kecanduan terhadap minuman keras atau obat-obatan terlarang, atau juga kecanduan terhadap aktivitas tertentu seperti seks dan belanja. Yang ketujuh, gangguan kepribadian atau personality disorder. Personality disorder yaitu merupakan gangguan kepribadian yang membuatnya memiliki perasaan, pola pikir, serta perilaku yang berbeda dari kebanyakan orang. Jenis gangguan kepribadian antara lain borderline personality disorder, yaitu perubahan suasana hati yang intens, ketakutan akan ditinggalkan, perilaku impulsif, dan tidak stabil. Gangguan lainnya yaitu antisocial personality disorder, yang membuatnya seperti mengabaikan perasaan atau kebutuhan orang lain, memanipulasi orang lain untuk kepentingan dirinya, serta tidak merasa bersalah atas tindakan buruk yang ia lakukan. Yang kedelapan, gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder. Penyakit ini dapat muncul kepada mereka yang pernah mengalami kejadian traumatis
tragis atau mengerikan seperti pelecehan fisik, pelecehan seksual, kematian yang tak terduga terhadap orang yang dicintai, serta bencana alam. Kenangan tidak menyenangkan itu tidak dapat hilang, sehingga penderita ini cenderung mati secara emosional. Yang kesembilan yaitu gangguan disosiatif atau dissociative disorder. Gangguan ini adalah gangguan kejiwaan yang parah atau perubahan dalam ingatan, kesadaran, identitas umum tentang dirinya, serta lingkup penderita. Gangguan ini biasanya terjadi diakibatkan oleh peristiwa yang cukup parah yang dia alami atau dia saksikan secara langsung. Contohnya gangguan identitas kepribadian ganda. Nah, itu tadi 9 macam gangguan mental. Nah, buat kita anak muda penting banget nih untuk aware terhadap kesehatan mental kita. Jadi kita lebih memperhatikan sekeliling kita, atau mungkin ada di sekitar kita yang mengalami itu. Nah, kita bisa ngebantu, atau kita sendiri yang mengalami salah satu dari kesembilan itu, sehingga kita dapat meminta bantuan kepada orang lain atau kepada yang profesional. Kita sebagai kalangan muda harus lebih peduli terhadap kesehatan atau isu-isu kesehatan mental. Apalagi usia muda juga lebih sering lah atau lebih mudah terkena depresi. Jadi sekian dulu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.